Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tanggal berapa Zulhijjah ini? 3 Zulhijjah ya. Jadi barengan sama dengan miladiyah ya. 3 Zulhijjah Komariah. Kita tahu bahwa bulan ini termasuk di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dapati informasi itu, kita akan temukan informasi itu di dalam surah At-Taubah, surah ke-8 ayat 36. Pengetahuan ini penting buat kita untuk kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang agama ini. Jadi bukan agama yang buatan manusia, tapi justru ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perintahnya itu memiliki dasar. Semua perintahnya mengandung dalil. Di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra. Nah, ini dalil dari Ashhurul Hurum yang hari ini kita tengah berada di bulan yang mulia itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iddatas syuhur indallah, bilangan bulan menurut Allah, indallah. Ya. Kalau pakai terjemahan pesantren itu di sisi Allah. Maksudnya di sini menurut Allah, ya. Ada isna ashar. Isna ashar artinya 12. Isna ashar. Minha, dari ke-12 bulan itu, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Arba'atun hurum. Apa aja 4 bulan itu? Mulai dari Zulqa'dah, kita bilangnya Zulqaidah ya. Tulisan yang benarnya Zulqa'dah. Habis itu
Zulhijjah, ya. Setelah itu apa? Ya, Muharram, lalu Rajab. Ya. Nah itulah 4 bulan yang arba'atun hurum, ya. 4 bulan yang Allah muliakan. Lalu ditegaskan oleh Allah, zalika dinul qayyim. Itulah bentuk agama yang lurus, al-qayyim. Setelah itu jamaah sekalian, Allah mengingatkan agar di bulan yang mulia ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sekali-kali jangan kalian menzolimi pada bulan-bulan yang mulia ini anfusakum, diri-diri kalian. Jadi ada pesan penting dari bulan pada Ashurul Hurum itu dari Allah adalah sekali-kali jangan kita menzolimi diri kita sendiri. Jadi bukan dizolimi, tapi menzolimi. Kalau dizolimi dari luar, ya. Dari luar ke dalam. Ini kalau menzolimi dari dalam keluar. Nah, Allah larang itu. Nanti kita akan melihat lebih jauh bagaimana bentuk-bentuk kezaliman yang pernah dilakukan pada masa atau pada masyarakat para Islam, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi ada lagi perintah yang mungkin sepintas terkesan katanya nggak boleh menzolimi diri kita. Tapi ada perintah Allah, wa qatilul musyrikina kafatan. Makna qatilu di sini artinya memerangi. Wa qatilul musyrikina, ya. Dan perangilah orang-orang musyrik itu kafah, secara total. Jadi kalau ada udhulu fisilmi kafah, ini ada waqatilul musyrikina kafah. Bisa kita bayangkan itu pengertian kafah tadi. Jadi ini perang total nih. Waqatilu, lalu disuruhnya apa? Membunuh. Waqatilul musyrikina kafah. Tapi jangan lupa, karena kama yuqatilunakum kafah. Karena mereka juga memerangi kalian secara total. Jamaah sekalian, jadi tadi kita mendapat informasi satu, jangan menzolimi diri kita, tapi di sisi lain perangi secara total orang-orang musyrik. Sebagaimana mereka juga yuqatilunakum kafah. Seimbang kafah yang harus kita lakukan dengan kafah yang memang sedang mereka lakukan. Penutup ayat itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Nah jemaah sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan kenapa kaum muslimin pada waktu itu, jadi era Rasulullah ini ya, era Rasulullah dan sahabat, diminta untuk memerangi orang-orang musyrik secara kafah. Dijelaskan dalam tafsir itu karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan ibadah haji, itu orang-orang musyrik itu tidak sekedar mencegah agar Rasulullah dan sahabat bisa melakukan ibadah haji, tapi justru mereka ingin memadamkan agama itu sendiri. Jadi bukan sekedar mencegah, Pak.
bukan nggak boleh masuk ke Mekah gitu kan, dari Madinah. Tapi mereka memang ingin menghabiskan agama ini. Sehingga perintah Allah adalah waqatilu, bentuknya amr, waqatilu, perangi mereka, orang-orang musyrik yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW secara total, sebagaimana mereka juga bermaksud memerangi kalian secara total. Jadi ini bukan main-main ini jamaah sekalian. Ini betul-betul upaya orang-orang yang kalau pakai istilah hari ini apa? Islamophobia, para pembenci Islam itu menghabiskan Islam. Maka pemahamannya ketika membaca ayat ini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan Islam itu tegak. Islam itu tegak. Dan dia tidak boleh hilang. Dia harus dipertahankan. Nanti kita lihat lanjutan dari ayat ini ya. Sudah bisa dibuka ini? Sudah ya. Bila kita mulainya. Nah, ini yang tadi kita baca ya. Jadi inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah ya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, arba'ah disebut sana, arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tadi perintah awalnya itu ya. Justru ketika kita membiarkan Islam ini diganggu gitu, itu sama dengan kita menzolimi diri kita sendiri. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu, ditegaskan oleh Allah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annallaha ma'al muttaqin. Nah, itu kira-kira inti dari Ashurul Hurum ya. Tapi dibalik itu jamaah sekalian, Ashurul Hurum itu memiliki kemuliaannya sendiri. Sedikitnya ada 4 kemuliaan dari Ashurul Hurum itu. Yang pertama, pada Ashurul itu Allah memberikan pahala yang melimpah pada ibadah-ibadah yang dilakukan pada Ashurul Hurum itu. Nah, ibadah yang paling pokok dalam Ashurul Hurum itu adalah haji. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan haji lalu dia wala rofasa, nanti kita akan temukan ayatnya juga ya, wala jidala dan seterusnya, maka yang bersangkutan itu sama seperti baru dilahirkan dari kandungan ibunya, kembali kepada fitrah. Nah, ini istilah fitrah itu kalau di Ramadan ada Idul Fitri. Id itu hari raya. Fitri itu bukan kembali suci, tapi hari raya makan, hari raya berbuka gitu. Nah, kalau di dalam hadis yang berkaitan dengan haji, orang yang berhaji dan dia menjaga semua larangan-larangan haji, maka dia seperti dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Jadi beda ini antara fitrah di Ramadan dengan fitrah haji ya. Kita sering kalau ngomong fitrah itu kembali suci begitu ya. Nah, yang kembali suci itu hadisnya yang berhubungan dengan ibadah haji ini. Itu yang pertama. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang muslim
pada bulan Zulhijjah yang utama adalah haji. Dia bagian dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, di dalam bulan Zulhijjah juga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisinya dengan puasa sunnah. Paling tidak disunahkan 8 hari ya, tanggal 1 sampai 8. Ya. Paling tidak nanti pada hari Arafah itu Rasulullah sangat menekankan sekali agar kita melakukan itu. Jadi kalau tidak bisa sampai 8 hari, cukup kita puasa 1 hari. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dijanjikan oleh Rasulullah bahwa mereka yang mempuasakan hari Arafah itu Allah akan ampunkan dosanya setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi dapat 2 bonus itu. Kalau 365 hari itu dikali 2. Jadi besar sekali pahalanya dari ibadah itu. Itu yang kedua. Nilai ibadah yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tadi Pak Yayan umumkan itu, yang namanya apa disebut tahdiah, kurban, berkurban itu. Dianjurkan pada bulan Zulhijjah itu kita berkurban. Itu yang ketiga. Saya kira semua kita sudah paham tentang kurban ya. Kemudian yang keempat, nanti kita temukan juga ayatnya, kita diminta memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menekankan zikir terbaik adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Abdul zikri tilawatul Quran. Seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ada para ulama yang menganjurkan kalau bisa 3 juz sehari selama ini 10 hari pertama itu ya. Tapi kita jangan memaksakan diri juga ya. Kalau memang tidak terbiasa, kemarin ada kawan WhatsApp saya, Pak Ustadz, setelah saya posting itu di teman-teman apa itu tentang pentingnya kita memuliakan Ashurul Hurum itu, kayaknya nggak kuat 3 juz. Saya katakan jangan memaksakan diri, yang penting zikir Quran. Paling tidak mungkin saya kira kalau 1 juz sih bisa sehari ya, Bayan ya, bisa ya. Kiatnya mohon maaf ini, tahadus bin nikmah. Kalau saya tuh strateginya sederhana saja. Kalau tidak ada kegiatan mendesak, ba'da maghrib itu 5 halaman bolak-balik ya. Jadi 10 halaman ya. Ba'da subuh nih seperti ini 5 halaman, 1 juz. 1 juz sudah. Jadi 1 juz itu mudah diraih ya, mudah diraih. Kalau mau enak juga ada cara yang lain, misalnya kalau sholat 5 kali sehari, setiap ba'da sholat 2 halaman, 1 juz juga itu. Cuma pengalaman menunjukkan agak sulit mengatur itu. Jadi yang paling mudah adalah ba'da maghrib menunggu isya, lalu ba'da subuh menunggu apa? Ya. Syuruk. Itu yang pertama, kemuliaan dari bulan Zulhijjah ini. Yang kedua, jemaah sekalian, Zulhijjah ini bulan disempurnakannya agama Islam. Kalau pakai istilah ini ada endorsement. Jadi ada pengakuan Allah terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di mana kita dapatkan itu? Dalam surah 5 Al-Maidah ayat 3. Di mana wahyu ya, terakhir yang diterima Rasulullah itu justru di Arafah pada Hujjatul Wada. Jadi kita perlu mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu hajinya sekali dalam hidup. Karena memang tantangannya begitu berat. Dari kaum kafir
dan musyrik Quraisy untuk bisa masuk berziarah ke Ka'bah. Nah, pada Hujjatul Wada turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini wahyu yang turun terakhir pada hari Jumat di Padang Arafah ketika Rasulullah menyampaikan khutbatul wada. Dulu saya masih ingat tuh, pernah ketika khutbah saya ungkap itu di masjid kita di sini ya. Masih ada itu teksnya itu. Jadi apa kata Allah? Al-yauma, mulai hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan lakum untuk kalian semua dinakum, agama kalian. Artinya sudah finish. Tidak boleh ditambah dan dikurangi lagi agama ini. Watmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga nikmat-nikmatku. Karena agama ini adalah nikmat. Ya. Orang yang tidak hidup secara agamis, dia tidak menikmati kehidupan. Tapi ketika kita hidup secara agamis, kita sebut secara islami, maka hidup itu menjadi nikmat karena ada keteraturan hidup. Hidup itu diatur demikian rupa. Sering kita ungkap di ruangan ini bagaimana Islam itu mengatur hubungan dengan Allah. Islam itu mengatur hubungan dengan sesama. Islam itu mengatur hubungan kita dengan alam tempat kita hidup. Nah, aturan hidup inilah yang disebut dengan ad-dinul Islam. Kita kenal dengan istilah kalau keyakinan namanya akidah. Itu secara umum ya, sebenarnya dalamnya itu keimanan ya, al-iman. Yang kedua syariah. Kalau dalam hadis disebut sebagai Islam. Lalu yang ketiga etika, akhlak. Ya. Maka kita sering mendengar bahwa Rasulullah itu misi utamanya adalah apa? Makarimal akhlak. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Jadi agama Islam itu demikian sistematikanya ya, akidah, syariah, akhlak. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang ketiga disebut sebagai bulan talbiyah dan al-hadyu. Ketika kita berhaji, maka kita dianjurkan berzikir, dan zikir yang dianjurkan adalah talbiyah. Mudah-mudahan semuanya masih ingat nih yang haji ini, yang haji. Ya, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak, dan seterusnya. Ya. Itu kalau di sana, di sini aja mengharukan ya, apalagi kalau kita ada di tanah suci. Itu namanya talbiyah. Dan al-hadyu tadi kurban, al-hadyu. Ya. Lalu yang terakhir kemuliaannya adalah bahwa dalam Dzulhijjah ini atau Ashurul Hurum, kenapa kita sebut Ashurul Arbatul Hurum itu? Karena memang proses ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal. Persiapannya itu panjang. Persiapannya panjang. Ya. Nah, maka kita pahami bahwa bulan yang mulia itu merupakan bulan muktamar umat Islam sedunia. Di sanalah kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman dari berbagai sudut dunia. Ya. Lalu yang paling sering kita dengar kisah saudara-saudara kita yang dari Afrika ya, yang sering bikin kesel. Kalau lagi sholat jalan seenaknya, lagi berdiri, wah udah yang pengalaman kita ya di Mekah ya, Masya Allah. Saya pernah di Hijri Ismail itu, baru mau sholat 2 rakaat, tapi itu bukan orang Afrika, ternyata orang Turki, Turki ya. Tapi minta maaf ya. Jadi setelah sudah nggak punya tempat lagi buat berdiri,
dia masih tetap memaksa masuk. Ya begitulah gairah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kita lanjutkan. Itu kemuliaannya ya dari bulan Hurum tadi. Nah, ini yang menarik jemaah sekalian. Kita akan menceritakan sejarahnya. Ada tuntutan ya. Ini tipologi para hujaj ini. Di satu sisi ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji, tapi nanti di sisi lain juga ada fakta di lapangan. Ini menarik. Kita lihat yang tuntutan dulu ya. Apa yang dituntut? Pertama tentang tadi kemuliaan utama dari Zulhijjah itu adalah ada ibadah haji, ada kurban, ada talbiyah, ada muktamar. Sehingga al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, jemaah sekalian, kata Allah, faman faradu fihinnal hajja, ya, barang siapa yang sudah berajam kuat ya, untuk berhaji, maka dia harus memelihara 3 hal. Nah, ini yang belum haji nanti kalau mau haji, ini 3 sikap ini harus dimiliki dulu sebelum berangkat. Supaya nanti hajinya betul-betul mulus. Ya. Kita sebutnya apa? Hajjun mabrur. Apa ketiganya itu? Ini sikap jiwa. Bekal mental. Ya. Kata Allah, fala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. 3. Jadi kalau nanti mau haji, siapin dulu mental kita. Setelah bekal-bekal yang lain sudah dipersiapkan. Justru kalau bekal finansial begitu, itu mudah ya. Kalau udah punya tabungan cukup. Tapi justru bekal mental inilah yang sulit. Apa bekal yang pertama? Fala rofasa. Tidak boleh rofas. Rofas itu sexual intercourse. Jadi bersetubuh dengan istri. Jadi selama kita berhaji, lupakan dulu itu. Lupakan dulu itu ya. Kebutuhan biologis lepaskan, karena kita tengah menyiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan ya, di tanah haram. Itu satu, rofas. Lupakan kebutuhan biologis ya. Yang dimunculkan adalah bahwa kita berniat untuk mengoptimalkan pikiran dan hati taqarrub ilallah. Kemudian yang kedua, wala fusuq. Wala fusuq. Di sini jangan berbuat fasik. Ternyata fasik ini oleh para ulama tafsir itu disebut sebagai tindakan pelanggaran, disobedience terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Itu fasik. Dimulai dari apa disebutkan di sana, melanggar aturan disiplin haji, itu fusuk. Kemudian mulai mengucapkan kata-kata yang kotor, itu juga fusuk. Kemudian konflik fisik, itu juga fusuk gitu. Jadi begitu banyak pengertian fusuk. Wala fusuqa ya. Bahkan dalam konteks rofas tadi, kalau tafsir mengatakan sexual intercourse, tetapi yang ucapan-ucapan yang mengarah kepada sexual intercourse itu juga dilarang. Jadi merayu, mencium, memegang ya pasangan hidup kita, itu dilarang. Karena nanti arahnya ke rofas.
gitu, kerofas. Jadi tindakan pendahuluan kerofas itu juga dilarang, dihindari. Nah, orang yang fusuk justru melakukan itu yang dilarang, nggak boleh. Lalu yang ketiga, wala jidal. Jidal itu artinya apa? Bertengkar, ya ribut. Dan ini memang susah dihindari dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang kita sulit mengendalikan diri ya. Untungnya semua ada yang mengarahkan ya, ada guides. Tapi tetap saja di Mekah itu sulit sekali kita untuk bisa terutama ketika tawaf saja ya, ketika sa'i, masya Allah. Memang kalau melihat karena populasinya yang begitu besar sehingga kemungkinan tadi yang jidal itu terjadi. Saya masih ingat ada jamaah yang dalam pengajian seperti ini dengan jujur, Pak Ustadz boleh saya cerita, dia bilang. Kenapa? Saya waktu di Mekah sana ribut, dia bilang. Kira-kira saya harus mengulang haji saya enggak? Dia tanya itu. Yang menarik adalah teman ributnya tuh ada di masjid yang sama. Saya ribut sama dia itu kan. Ini sama bapak ini saya ribut. Gara-garanya apa? Saya tersinggung ketika sedang bawa mobil, lalu saya tanya itu di belakang mobil apa gitu. Lalu temen ini yang tadi jidal tuh emang mau apa tahu gitu. Jadi temennya nanya benar gitu, nggak dijawab dengan benar, tersinggung, ribut. Itu cuma masalah kecil aja. Ketika menjelaskan ayat ini, dia sadar, boleh apa saya salah waktu itu katanya. Tapi memang nggak boleh wala jidala fil hajj. Nah setelah kita menyadari kesalahan, tentunya kita harus meminta maaf. Gitu. Nah itu makanya tadi di muka saya katakan ini bekal mental yang harus kita siapkan ketika kita ingin berhaji. Berat ini. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahkan ada, mohon maaf ini sekedar cerita saja. Ada teman baik saya ketika tawaf, nih dia dengan istrinya Bayan. Ketika tawaf, Pak Kiai, dia berjumpa dengan wanita cantik sekali. Mungkin di benaknya ini bidadari nih. Dia cerita, dia ikutin wanita setelah selesai itu sama istrinya. Sampai saya bilang, bagaimana Anda bisa melupakan ini? Nah, itu rofas tadi itu. Jadi proses rofas ketika ketemu wanita cantik, dia ikuti Pak. Dia cerita sendiri sama saya itu. Sampai ketemu di maktabnya, sampai berkenalan. Dan dia cuma ingin mengatakan, Anda cantik sekali. Cuma itu. Mudah-mudahan gak rusak hajinya itu. Ya, Anda cantik sekali. Dia terkagum-kagum. Padahal nggak boleh itu, nggak boleh. Gitu. Itu terjadi itu. Jadi ada pengalaman jamaah yang satu tertarik dengan rofas, yang satu dengan jidal. Jadi pelanggaran fala rofasa wala fusuqo wala jidala. Nah ini yang harus kita siapkan mental kita ya, ketika berhaji, terutama yang usia-usia muda ini ya. Kalau usianya udah 60 ke atas bisa, insya Allah ya, insya Allah bisa mengendalikan diri ya, insya Allah. Ya. Cuma nunggunya nih kalau daftar umur 60, udah mati duluan ya. Kecuali apa, haji apa tuh? Ya yang itu plus, ONH plus. Nah jamaah sekalian, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, Allah selalu Maha mengetahui. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian ada pesan lagi dari Allah, kalau mau haji wa tazawwadu. Apa tazawwadu artinya? Berbekallah. Ini ada cerita di balik kata wa tajawwadu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dulu
pada masa Rasulullah, itu saudara-saudara kita yang berasal dari Yaman, bekalnya hanya tawakal. Dia gak bawa apa-apa. Mereka tidak bawa apa, sekedar baju atau apa yang melekat di tubuhnya. Akibatnya, ketika di Mekah, mereka kesulitan hidup. Akhirnya mereka meminta-minta, gitu, ya, meminta-minta. Padahal yang harus dipersiapkan itu watazawwadu, lakukan persiapan-persiapan fisik dan mental. Itu. Barangkali kalau hari ini kita mudah ya, kalau apa namanya ATM penuh gitu, ya, itu tinggal ditukar aja di money changer ya. Ya, walaupun kesulitan juga begitu banyak orang ya, karena demikian besarnya jumlah hujjaj, untuk kesana kemarinya juga agak sulit juga. Tapi yang diharapkan adalah memang persiapan kesehatan, kemudian makanan, minuman dan seterusnya. Seperti tahun-tahun 60-an ya, di Indonesia itu kan kalau mau haji, saya masih ingat betul, itu bisa ditaruh di apa tuh, aduh namanya jadi lupa saya. Kalau sekarang kardus ya, kalau dulu apa itu? Wah, dimasukin di situ macam-macam, beras, minyak, gula, ikan asin, semuanya ada itu. Ya, pakai Pak. Ya, dulu yang terkenal apa tuh Pak? Yang ini angkutan laut ya. Waktu itu transportasi udara masih jarang itu. Itu bisa 3 bulan. Nah, itu tadi yang disebut dengan Ashurul Hurum itu persiapannya. Jadi lama sekali di perjalanan itu, lama sekali. Nah, itu tazawwad. Dan Allah yang menganjurkan wa tazawwadu. Bahkan lebih jauh lagi di awal-awal Islam itu ada rasa khawatir saudara-saudara kita kaum muslimin pada waktu itu untuk berbisnis. Ternyata Al-Quran membolehkan sepanjang bisnis itu untuk melancarkan ibadahnya. Jadi bukan tujuan bisnis gitu. Jadi dia boleh berjualan, boleh. Dia boleh bawa barang dari negeri kita misalnya. Sana nanti ditukar, lalu nanti untuk makan di sana itu boleh. Itu boleh. Masuk tazawwadu, berbekal gitu. Tetapi selalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di balik yang fisik itu ada yang non fisik. Jadi selalu Allah mengingatkan di balik yang visible ada yang invisible. Apa itu? Fa inna khaira zadit taqwa. Jadi kata takwa itu luas. Dia tidak semata-mata fisikal, tapi lebih jauh lagi dia yang bersifat ruhani. Maka tadi di depan disebutkan bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradu fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi ar-rafas, al-fusuq wa jidal itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan rafas, meninggalkan fusuk, meninggalkan jidal itu azat, dia termasuk bekal. Jadi Allah memasukkannya bekal ruhani. Fa inna khaira zadit taqwa. Yang indahnya jemaah sekalian, lihat penutupannya. Wattaquni ya ulil albab. Diingatkan, orang yang akalnya sehat itu pasti mematuhi perintah Allah. Wattaquni ya ulil albab. Orang yang akalnya sehat pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang ulul albab, silakan buka nanti surah Al-Imran itu ayat 190 sampai 196. Menarik sekali. Allah menggambarkan siapa ulul albab itu. Ya. Yang disunahkan oleh Rasulullah kalau kita mau bangun malam itu setelah tahajud, setelah bangun kita baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, ayatnya bersama liulil albab. Dijelaskan oleh Allah siapa ulil albab? Ada 3 cirinya. Allazina yadhkurunallah, selalu dekat dengan Allah.
Saya jadi ingat Raja Dangdut itu. Siapa Raja Dangdut? Rhoma Irama. Itu kan semua lirik lagunya dakwah. Tapi dia pernah cerita itu. Dia pernah cerita bahwa dia ingin dekat dengan Allah. Jadi kalau dia tidak sedang bermain musik, tasbihnya muter terus deh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Dia ingin zikir. Nah, ulul albab itu ciri pertamanya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi qiyaman itu dalam posisi berdiri, ya. Qu'udan dalam posisi duduk, kemudian wa ala junubihim dalam posisi berbaring. Itu metafor. Maksudnya adalah ulul albab itu orang yang dekat dengan Allah, artinya Allah selalu menyertainya atau disertainya kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Itu yang pertama. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu satu. Yang kedua, ini menarik ulul albab itu, Bang. Wa yatafakkaruna. Mereka adalah para pakar. Jadi ulul albab itu pakar. Ini dorongan buat kita memotivasi diri bahwa kalau predikat yang dilekatkan Allah ulil albab itu di dalamnya orang yang mau belajar. Ulul albab itu pembelajar. Tapi pakai istilahnya pakar. Wa yatafakkaruna. Mereka mau belajar. Apa yang dipelajari? Subhanallah, fi khalqis samawati, penciptaan langit dan bumi. Itu udah science, knowledge. Lalu dibutuhkan apa? Teknologi. Nah, ini orang BPPT nih, yang sekarang udah dilebur. Itu wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Tapi yang menarik, ciri yang ketiga adalah ulul albab ini orang-orang yang visioner. Visioner. Orang visioner itu bukan hanya dunia oriented tapi juga akhirat oriented. Bayangin, dia belum melihat neraka. Tapi dia menyadari ada dua hal yang harus diakui. Pertama, pernyataan itu dinyatakan dengan doa, Rabbana ma khalaqta haza batila. Nah, ini harus dibuktikan ini. Jadi bahwa wahai Tuhan kami. Jadi jauh-jauh hari Quran sudah menyatakan ulul albab itu pakar, pembelajar. Dan dia selalu menemukan hikmah dari semua yang Allah ciptakan. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, apa saja yang kau bikin, haza, di dunia ini, batila, tidak ada yang sia-sia, semuanya punya nilai. Itu satu. Lalu apa? Setelah itu dia menyadari bahwa Allah itu maha suci, subhanak. Dia bertasbih, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina azabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Itulah dia ulil albab, dekat dengan Allah, menggunakan pikirannya untuk terus belajar, mencari atau menguak rahasia-rahasia Allah untuk kepentingan hidupnya di dunia agar lebih mudah, begitu ya. Karena teknologi kan memudahkan ya, dia kan alat, teknologi itu tool, ya, tool. Tapi di balik itu harus ada upaya yang keras. Nah, maka Allah mengingatkan kita, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Ini cuma berakal aja nih, harus ada kata-kata orang-orang yang mempunyai akal sehat dan nurani. Gitu. Nah, itu yang kedua ya, tentang tipologi para hujats. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Ini fakta di lapangan. Jadi Quran itu
memberikan gambaran apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan ketika orang sedang berhaji. Idealnya kita perhatikan, fa idza qadaitum manasikakum. Kalau selesai berhaji, ya, maka apa yang diperintah Allah? Fazkurullah. Lagi-lagi ingat Allah lagi seperti karena ulul albab tadi itu. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Bahkan zikirnya tuh au asadda zikro. Sekali lagi ketika kita merujuk kepada ulama tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebetulnya prosesi haji itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi dia adalah peninggalan Nabi Ibrahim yang dilestarikan. Tapi dalam perjalanannya banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, diantaranya ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, kemudian ada orang-orang musyrik kembali ke Islam, tapi mereka memisahkan diri ketika wukuf. Jadi waktu itu wukuf itu di dua tempat. Yang pertama di Arafah, yang kedua di Muzdalifah. Nah, Muzdalifah ini adalah tempat wukufnya orang-orang Quraisy. Sementara yang di Arafah itu selain orang Quraisy. Kenapa begitu? Di sini kita diberikan informasi oleh Allah karena orang Quraisy merasa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang bukan Quraisy. Sehingga mereka merasa harus pisah. Jadi wukufnya di Muzdalifah dia. Kalau sekarang kan enggak. Kita setelah dari Arafah ke Muzdalifah, ya, baru kita ke Mina gitu. Nah, ini makna dari fazkurullah kazikrikum abaukum aw asadda zikro. Di Muzdalifah itulah mereka bicara tentang bagaimana tingginya kedudukan nenek moyang mereka. Jadi orang Quraisy itu merasa lebih tinggi dari yang lain. Ayat ini turun bermaksud dalam tafsir dikatakan menyatukan perbedaan itu, bahwa semua Hujjaj mengakhiri ibadahnya di Arafah. Jadi pindah nanti akhirnya dari Muzdalifah ke Arafah. Allah menyinggung ini karena memang waktu itu orang-orang Quraisy selalu mengagung-agungkan orang-orang tua aja. Yang kuat, yang berpengaruh, yang kaya dan seterusnya. Bahkan oleh Allah dikatakan oh asadda zikro. Nah, ini ujungnya yang menarik. Dampak dari perbedaan tempat wukuf Arafah dan Muzdalifah itu digambarkan Allah faminan nas mahiyakul. Itu tercermin dari doa-doa mereka yang berbeda juga. Doanya jadi berbeda juga tuh. Yang tadi di Muzdalifah itu sebelum disatukan oleh Rasul dengan turunnya ayat ini, itu kalau berdoa cuma apa? Rabbana atina fid dunya. Doanya itu Rabbana atina fid dunya. Enggak ada hasanahnya tuh. Jadi mereka hanya berdoa, ya Tuhan kami berilah kebaikan kami di dunia. Jadi dia dunia oriented. Padahal dia habis berhaji. Tapi karena yang diutamakan adalah keturunan, yang diutamakan adalah duniawi, yang diutamakan jabatan, gitu. Maka doanya Rabbana atina fid dunya. Lalu Allah menegaskan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena bagiannya sudah diberikan Allah di dunia, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua tipologi, orang yang orientasinya duniawi, ya,
karena dia merasa punya kedudukan, dia membutuhkan kekuasaan, dia membutuhkan pengaruh, maka yang diminta kepada Allah, ya Allah, beri kami kekuasaan, beri kami pengaruh, beri kami kekuatan, dan seterusnya. Dunia oriented. Allah berikan itu. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Subhanallah. Ini bekal kita lagi nih. Jadi jangan sampai pergi haji cuma buat kepentingan dunia gitu. Biasanya nih tokoh-tokoh politik ya. Menjelang pemilu misalnya rajin umroh. Kemudian yang masih menjabat tujuannya apa? Agar jabatannya tetap. Nah ini doanya nih. Rabbana atina fid dunya gitu. Kita nggak tahu persis ya. Tapi kalau dia pejabat dipastikan itu. Misalnya tiba-tiba sejumlah anggota dewan misalnya yang punya peluang atau supaya tetap bertahan misalnya begitu, selalu haji dia. Ah di sana yang didoainya atau doanya adalah Rabbana atina fid dunya. Allah tegaskan itu singkat tapi lalu Allah tutup dengan ungkapan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah yang terakhir jemaah sekalian, ini ada dua ini lagi ya, fakta di lapangan lagi nih. Tapi di balik tadi yang dunia oriented itu, wa minhum ayat 201-nya ya. Mayyakul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira inilah doa yang ideal. Iya. Ini yang disebut haji mabrur itu yang kayak begini. Dia minta kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat, juga waqina azabannar. Jadi seperti doa tadi ulul albab tadi kan. Subhanak faqina azabannar. Subhanallah. Ini yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi orang yang berpikir sehat, yang mempunyai akal sehat, nuraninya hidup, doanya seperti ini. Jadi insya Allah kita semua ini adalah orang-orang yang berpikir sehat dan nuraninya hidup. Kenapa? Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah tutup, indah sekali ayat ini ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Masya Allah. Orang yang doanya seperti ini, dia akan mendapat bagian dari apa yang dia usahakan. Artinya dia seimbang dalam hidup. Seimbang dalam hidup. Menjadi ulil albab. Lalu, wallahu sari'ul hisab. Perlu penjelasan ini. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Kalau kita bertanya apa maksudnya ayat ini? Jemaah sekalian, sekali lagi dalam kajian tafsir, bagi Allah memberikan balasan itu tidak membutuhkan waktu lama. Dia bisa langsung diberikan di dunia, dan dia juga bisa langsung dinikmati di sini. Sekaligus balasan kebaikan juga akan lebih cepat diberikan di akhirat. Apa maknanya ini? Sesungguhnya para mufassir mengatakan kata wallahu sa'arul hisab itu menuntut orang-orang beriman agar tidak menunda-nunda perbuatan baik. Karena balasan Allah itu bisa datang cepat. Apakah itu balasan baik atau buruk? Maka ungkapan wallahu sa'arul hisab, para ulama mengatakan ayat ini ingin mendorong orang-orang beriman untuk tidak menunda-nunda perbuatan baik. Itu yang di dalam ayat ketika berhubungan dengan Quran itu, Allah membagi 3 tipologi. Ada yang kita sudah mendapat warisan Quran ini.
Tapi kata Allah, jadi Allah sendiri yang menegaskan, ada tipologi juga ini, interaksi kita dengan Quran. Yang pertama ada yang zalimun li nafsi. Di depannya sudah ada Quran, tapi Quran tidak berfungsi dalam hidupnya. Itu zalimul li nafsi. Tadi fala tuzlimuna anfusakum, ya, fihinna. Yang kedua, tipologi muktasid. Jadi ada predikatnya tuh. Zalimul li nafsi. Yang kedua muktasid, orang yang pertengahan. Orang pertengahan ini oleh ulama tafsir dikatakan orang yang zalim dulu ya. Yang zalim ini dia beriman, tetapi dalam mengibadati Allah itu seenaknya aja. Kalau dia lagi mood, rajin dia ke masjid. Tapi begitu moodnya buruk, nggak pernah ke masjid. Kalau lagi mood, senang baca Quran. Kalau lagi mood, senang menghadiri taklim. Tapi kalau enggak, ya udah. Nah itu orang yang zalimul li nafsi. Di depannya ada Al-Quran, ada petunjuk hidup, tapi dia memperlakukan petunjuk itu seenaknya sendiri. Itu satu. Mudah-mudahan kita terhindar itu. Yang kedua muktasid. Nah ini kata ulama tafsir, orang yang melaksanakan semua kewajiban agama, yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Kemudian dia berusaha untuk terus memperbaiki dirinya, muktasid. Lalu yang ketiga, ini yang disebut dengan ulil albab ini, orang yang berada di paling depan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Zalimul nafsi, muktasid, kemudian orang yang berada di paling depan. Oleh mufassir dikatakan zalimul nafsi ini tadi nanti punya dampak akhirat. Ketika dihisab, dia akan merasakan beratnya hisab. Sementara orang yang muktasid, dia tetap dihisab tapi hisabnya ringan, kemudian masuk surga. Yang satu ini tertunda ya, tertunda ya. Kemudian yang ketiga, orang yang paling depan dalam melakukan kebaikan, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang paling tidak yang tengah ya. Hisabnya ringan. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya adalah ketika kita menjadi atau ingin berazam kuat tadi ya untuk haji, bekalan fisik, bekal mental, kemudian juga tadi sikap jiwa itu ya, kemudian doa. Jadi kita harus betul-betul memusatkan pikiran, perasaan, tindakan semata-mata hanya beribadah kepada Allah, dan doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang yang mendapat kebahagiaan karena upayanya yang seimbang itu tadi. Lalu dia sadar wallahu syari'ul hisab, bahwa perhitungan Allah itu cepat sekali. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian yang sudah haji makin bisa meresapi ya. Nah, ibadahnya kita kontemplasi lagi. Yang belum, inilah bekal kita untuk kita berhaji insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada nih, cukup jelas ya. Insya Allah kalau nanti ini pakai penjelasannya saya udah buat yang panjang tuh beberapa ayat ini. Tapi mesti itu dulu dimodifikasi dulu. Bisa di share nanti itu, bisa di share. Baik, cukup, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan berarti jelas ya. Oh ada, silakan.
boleh pakai mic biar ini yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul, betul. Ini masalah ya. Baik. Ini problem kita nih ya, kalau dianggap problem ya. Tapi juga bukan problem juga gitu. Karena ada jalan keluarnya, ada solusi. Jadi para ahli, terutama di bidang astronomi ya, itu mengatakan bahwa ada dua kalau kita sebut mazhab pemikiran ketika menyikapi hari Arafah, yang di sana dikaitkan dengan kita yang tidak berhaji kan mau puasa Arafah gitu kan, sekaligus melaksanakan sholat Idul Adha. Pendapat pertama mengatakan bahwa kita terikat dengan tempat. Jadi kalau hari jatuh Arafah itu Jumat di Saudi gitu, maka kita yang pakai tempat ini mempuasakannya pada hari Jumat. Satu. Karena haji di Arafah. Di Arafah. Tapi kalau pendekatan waktu, jadi ada dua pendekatan ini. Ini berdasarkan bacaan saya dari pakar astronomi ya. Pendekatan waktu itu harus dipertimbangkan bahwa memang ada jarak. Misalnya hari ini subuh, kita sekarang jam 6 berapa? Di Mekah jam berapa ini? Masih siang kan? Masih siang. Nah, itu para ahli astronomi yang mengatakan ada perbedaan waktu. Maka ketika terjadi perbedaan perlakuan terhadap baik pada hari Arafah ya maupun Idul Adha, itu sesuatu yang biasa gitu. Nah, sekarang misalnya kita punya pemandu, penanggung jawab misalnya. Ada ulama-ulama, ada para ahli. Di Indonesia saya membaca itu karena saya juga punya kepentingan ini, menjelaskan ini kan. Punya kepentingan. Itu rata-rata memilih bukan didasarkan atau berdasarkan tempat, tapi waktu. Itu waktu. Karena beda ya antara waktu Jakarta dengan waktu Jeddah misalnya, beda. Nah, rata-rata ulama di ASEAN itu berpegang kepada perbedaan waktu. Sementara ulama yang dekat dengan Timur Tengah, mereka tempat. Karena kedekatan itu waktu yang tidak terlalu jauh, gitu, tidak terlalu jauh. Jadi begitu Pak jawaban umumnya. Tidak bisa mengambil satu hal ya, satu pendapat. Tapi sekali lagi para pakar astronomi ini, para profesor di guru besar, saya baca betul, saya pelajari karena pertanyaan semacam ini akan muncul di mana-mana Pak. Secara pribadi juga akan muncul, yang benar yang mana nih? Jadi apa ikut tempat atau ikut waktu? Gitu. Maka yang jauh dari tempat mereka mengikuti waktu. Jadi begitu jawaban singkatnya, kira-kira begitu. Kalau ada yang mau mendapat jawaban lengkapnya, saya bisa share ini. Jadi ada seorang ahli astronomi, profesor, ya, saya share aja nanti ya, supaya pegangan buat kita semua di sini. Apa ke Pak Erdi atau ke Pak Kiai nanti saya share. Jadi tentang pendapat ahli mana yang harus disikapi. Tempat atau waktu. Tapi rata-rata untuk ASEAN itu waktu. Karena perbedaan yang cukup jauh ya waktunya. Demikian Pak. Jadi bisa mengambil sikap seperti itu. Kalau lihat misalnya Perserikatan Muhammadiyah, beliau sepertinya pendekatan tempat ya. Tempat gitu. Tapi selain itu pendekatan waktu. Tapi para ahli itu mereka lebih cenderung kepada pendekatan waktu. Ini kajiannya panjang.
Jadi tapi mudah-mudahan bisa dibaca pelan-pelan nanti ya. Kajiannya panjang karena ilmiah seorang profesor dari pengurus wilayah IKADI itu ya. Bagaimana kalau kita meyakini kita mengikuti tempat? Boleh. Sementara kita puasa lebarannya hari Minggu, misalnya kita puasa di hari Jumat. Hari Sabtunya itu mesti konsisten. Mesti konsisten. Jadi supaya tidak bercampur antara tempat dan waktu. Gitu. Jadi kita pilih aja. Jadi tinggal memilih aja. Kalau memilih tempat modelnya seperti memilih tempat. Kalau waktu seperti waktu gitu. Seperti waktu. Ya. Jadi lebih mudah. Kita tidak mencampur adukan dua hal tadi itu, tempat dan waktu. di samping itu juga kalau kita sudah berpuasa di hari Jumat, kemudian kan di hari 10 Juli. Iya, maksudnya dia, iya betul. Selanjutnya kan semuanya tasbih. Nah, kalau yang kita berpuasa Itu dia. waktu lah gitu. Waktu. Jadi waktu kita ya. Insya Allah tapi ya tadi teman-teman di Muhammadiyah kan dia Jumat ikut tempat dia. Ikut tempat. Dan sekali lagi jadi jangan dipertentangkan. Ya. Jadi mereka yang ikut tempat ikuti itu yang waktu. Sama seperti dalam konteks ibadah ya. Itu Imam Syafi'i tahu kalau di Mekah itu tidak kunut kalau pagi. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Apa dia memaksakan kunut? Enggak, dia enggak kunut. Dia menghargai Makkah yang tempat yang memang tidak menggunakan kunut. Demikian juga imam yang lain, ketika dia ke tempat Syafi'i, dia kunut. Baik dia menjadi imam atau tidak menjadi imam. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sikapnya agak unik ini. Karena dia nggak kunut, dia nggak ngikutin imam, dia berdiri aja. Itu tidak makmum yang benar. Jadi makmum itu harus ikut imam. Imamnya kunut, dia harus kunut. Gitu. Harus kunut. Demikian Pak, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Saya kira udah 6:30 ini ya. Udah. Baik, kita akhiri dengan doa kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.